Guys. Oke, selamat pagi semua. Pagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Thank you yang sudah hadir buat interview di sesi sharing session kali ini. Walaupun banyak yang berhalangan, tapi thank you banget buat teman-teman yang sempetin hadir. Jadinya kita nggak akan undur lagi buat minggu depan untuk sharing session kali ini. Sharing session kali ini akan dibawakan oleh Mas Ilham dengan topik yaitu Product Management Chapter 1. Pada Mas Ilham, dipersilakan. Oke, thank you bro. Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung aja ya. Untuk tema kali ini yaitu Intro to Product Management Chapter 1. Oke, ini adalah kilas tentang saya sendiri, yaitu dengan background sistem administrator dan sekarang lagi berkecimpung di dunia produk. Oke. Nah, untuk sesi kali ini, kita akan belajar yang pertama adalah product management role, yang kedua adalah product discovery. Oke. Nah, nanti kita ada beberapa chapter. Untuk kali ini, untuk kesempatan kali ini, saya akan bawakan chapter pertama dulu. Di sini kita akan lebih mendalami apa sih product management gitu. Terus yang kedua, kenapa sih product management itu penting gitu. Nanti kita akan pelajari bareng-bareng. Oke. Oke. Di sini pada kesempatan kali ini saya sendiri berharap itu punya nanti kita sama-sama mengerti tentang role dari product management, terus mengerti tentang important of product management role, yang ketiga mengerti tentang product life cycle. Tuh. Nah, nanti di setiap ada beberapa slide yang ada logo API-nya ini, mungkin give more attention karena ini cukup penting materinya, yang ada gambar API kayak gini. Oke, kita next lagi, kita mulai untuk chapter pertama about product management. Nah, apa sih product management itu? Nah, di sini saya sendiri dapat pengertian itu dari review, yaitu fungsi organisasi yang berhubungan erat dengan sebuah produk, mulai dari perencanaan, pengembangan, hingga produk siap dipasarkan. Product management bisa juga dikatakan sebagai proses memaksimalkan nilai bisnis dari suatu produk. Tim adalah product management akan secara rutin merancang produk yang lebih baik dan berkinerja tinggi. Seiring meningkatnya kebutuhan customer, maka diperlukan pemahaman mendalam untuk menciptakan solusi yang sesuai dengan kebutuhan tersebut. Disitulah peran dari sebuah product management. Nah, oke, di sini ada beberapa ringkasan ya. Kalau kita googling tentang product management itu banyak beberapa sumber yang menjelaskan tentang product management itu berbeda-beda. Makanya ada juga yang bilang product management itu adalah sebuah hal yang ambigu gitu, karena beda company itu kadang-kadang beda mengartikan posisi product management gitu. Makanya di sini gue punya kesimpulan, sebelum kesimpulan, di sini ada beberapa posisi product management di company ya, yang dibutuhkan company gitu. Pertama itu ada data PM, ada technical PM, ada business PM, ada marketing PM, ada design Suara PM. lu mengecil deh, atau di gue aja ya? Sorry, gue interrupt. Oke. Aman sekarang? Aman. Di gua aman sih. Masih clear. Oke, ya, clear enough nih. Oke, lanjut lagi ya. Jadi di sini ada beberapa role yang banyak dibutuhkan oleh beberapa company. Yang pertama itu ada data PM, yang kedua ada technical PM, ada business PM, ada marketing PM, ada design PM. Ada juga sekarang itu risk PM juga ada, terus
AI PM juga tuh lagi dibutuhkan juga lagi banyak. Itu masuknya sebenarnya ke technical PM juga, tapi lebih spesifik ke AI gitu. Nah, jadi kesimpulannya product management itu adalah value maximizer, focus on delivering solution to market needs. Jadi artinya value maximizer itu adalah memberikan value kepada produk kita gitu. Terus di sini ada juga yang kedua delivery solution. Jadi kita sebagai PM harus cari tahu root cause problem dari sebuah produk gitu. Terus setelah kita tahu problemnya, kita harus provide solution dari problem yang kita sudah cari gitu. Terus yang ketiga market needs. Jadi kita juga harus tahu nih kebutuhan pasar tuh apa sih gitu. Terus kenapa user itu butuh produk yang akan kita deliver gitu. Nah ini adalah beberapa kesimpulan dari pengertian product management gitu. Oke, di sini ada contoh lagi. Seandainya kita coba bayangin kalau kita seorang product manager di salah satu perusahaan yang akan memproduksi sebuah boneka Barbie gitu. Nah, di sini ada beberapa tahapan yang harus kita lakuin. Pertama ada research, yang kedua ada concepting, yang ketiga ada development, yang ketiga ada launch. Nah, di sini di research sendiri, di sini yang pertama ada siapa sih yang akan menggunakan produk kita. Nah, ini kita harus cari tahu. Kita sebagai PM tuh harus tahu. Tapi biasanya uh, kayak gini, kita nggak kerja sendiri, tapi ada beberapa tim juga atau stakeholder yang akan bantu kita untuk research gitu. Terus yang kedua, apa sih fitur yang user butuhkan gitu. Contoh di sini based on research ternyata kita perlu boneka Barbie yang punya sayap gitu. Oh ternyata kita perlu boneka Barbie yang antingnya warna pink gitu. Nanti oh ternyata kita perlu boneka Barbie dengan panjang tangan seandainya 5 cm gitu. Nah itu adalah salah satu dari masukan dari research ya. Terus yang ketiga adalah kenapa sih user membutuhkan itu gitu. Nah itu kita harus cari tahu juga sebagai product management. Oh ternyata kalau tangannya pendek nggak apa ya, seandainya kan susah dimasuk untuk menggunakan bajunya gitu kalau tangannya pendek gitu, nggak matching dengan bajunya gitu. Akhirnya kita bikin dengan tangan yang agak panjang kayak gitu. Ternyata intinya sih dari research ini kita harus mencari tahu kebutuhan dari produk yang akan kita development. Nah, terus yang keempat ada kira-kira berapa banyak sih orang yang akan beli produk kita. Nah ini juga salah satu hal yang wajib kita lakuin ya. Cari tahu untuk target marketnya itu seperti apa dan bagaimana gitu. Nah terus di concepting di sini ada yang pertama kita harus desain nih fitur to be add to your product. Jadi kita dalam membuat sebuah produk kita harus memprioritasin satu atau beberapa fitur lah. Contohnya kayak tadi yang sempat saya bilang, ternyata kita perlu fitur di boneka Barbie ini tangannya yang lebih panjang gitu. Nah itu salah satu fitur yang akan kita butuhkan, termasuk ke concepting juga. Terus kira-kira apa sih goals-nya dari sebuah produk ini gitu? Apa sih goals yang dari produk yang akan kita development gitu, yang akan kita buat? Itu kita harus konsepin juga. Terus yang ketiga, kapan sih produk kita akan di-launching gitu. Let's say untuk pembuatan produk Barbie ini, kita akan launching di holiday seandainya, karena di sana banyak anak-anak sekolah yang lagi liburan dan membutuhkan boneka Barbie gitu untuk mengisi waktu luang mereka gitu seandainya. Contohnya seperti itu. Terus di development. Nah di development ini product management itu nggak bertugas untuk membuat sebuah produknya, tapi product management itu cukup mengkomunikasikan ke engineer-nya gitu. Dari apa yang sudah di research dan dikonsepin gitu.
Terus yang kedua, apa sih kebutuhan engineer itu yang sesuai dengan produk kita gitu. Nanti di situ juga kita sebagai product management juga harus kasih tahu, oh ini ya nanti dari boneka Barbie kita butuh tangannya 5 cm, terus kita butuh rambutnya panjangnya 10 cm gitu. Nanti kita jelaskan ke engineer yang kita komunikasikan juga. Terus selain kita komunikasikan ke engineer, kita harus memonitoring juga nih progres pekerjaannya gitu. Udah sampai sejauh mana sih produk yang dibuat sama engineer gitu. Udah sejauh mana nih engineer bikin Barbie yang kita sudah rencanain gitu. Terus yang keempat, engineer juga kita nih sebagai PM juga harus melakukan tes produk tersebut sebelum go to market gitu. Jadi selain kita konsep, selain kita communicate, kita juga wajib ngetes juga produk yang sudah dibuat engineer, apakah sudah layak apa belum gitu. Nah, terus yang terakhir adalah launch. Di sini kita harus mengetahui ya, bukan sebenarnya di poin nomor 1 ini di launch strategy ini bukan tugasnya dari product management, tapi product management harus paham dan tahu strateginya apa sih untuk launch produk Barbie ini gitu, harus tahu gitu. Terus product management juga harus mencari feedback dari customer gitu. Dari feedback itu akan mengembangkan sebuah produk yang kita sudah bikin gitu. Terus yang ketiga solving issue. Seandainya ada komplain dari user, oh ternyata rambutnya terlalu panjang nih kalau 10 cm gitu. Nanti kita bisa solving isunya juga dan menyampaikan atau komunikasikan ke engineer untuk revisi. Terus yang terakhir adalah kita review goal-nya gitu. Oh ternyata setelah kita solving, user lebih senang sama produk kita gitu. Itu contohnya. Oke, di sini ada bicara tentang produk. Saya mau kasih pop up quiz juga nih buat teman-teman. Kira-kira dari 1, 2, dan 3 mana sih yang termasuk produk? Eh, 2, 1 dan 3. Oh enggak, semua lah. Oke. Ya, semua dari gua. Oke. Betul. Jadi di sini produk itu bisa berupa apapun. Gitu. Mau itu berupa barang, mau itu berupa website ataupun aplikasi mobile itu semua bisa termasuk produk. Tergantung company kita ya menentukan produknya gitu. Jadi in most case product management itu lebih prefer ke digital product, tentunya kayak mobile apps, website, games, software dan lain-lain gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan product management juga dibutuhkan di produk-produk fisik kayak mobil, kayak tadi yang sebelumnya saya jelasin di boneka Barbie gitu. Itu nggak menutup kemungkinan juga. Tergantung kebutuhan dari setiap company-nya gitu. Terus yang ketiga, jadi setiap PM ini nggak selalu memegang semua produk gitu. Tapi biasanya di setiap company itu satu fitur itu yang megang satu PM. Jadi PM itu nggak megang semua produk. Let's say seandainya ada aplikasi Gojek, seandainya. Nah di aplikasi Gojek itu nggak dipegang sama satu PM, tapi dipegang oleh beberapa PM gitu. Biasanya kalau udah company seperti Gojek itu yang sudah besar, biasanya satu fitur itu bisa terdiri dari beberapa PM yang pegang gitu. Nah, sekali lagi ini ada pop-up quiz bicara tentang produk. Kira-kira nih dari story, like, comment, share, sama navigasi ini, mana yang produk, mana yang feature? Ayo, gimana? Gue rasa stories itu produk ya. Untuk feature-nya? Sementara like, comment, share tuh feature. Oke. Atau termasuk navigation ya, whatever. Oke.
Saya keep dulu sebentar ya. Oke, kita ada satu lagi nih. Untuk di Facebook sendiri, di sini ada navigasi, ada story, ada advertising. Kira-kira mana yang produk, mana yang feature? Advertising produk, stories juga produk, terus menu kayaknya feature deh. Oke, thank you. Nah, sebenarnya gini, jawaban kita semua itu nggak ada yang betul, nggak ada yang salah. Bisa jadi gini, karena setiap company itu mempunyai penempatan produk dan feature itu berbeda-beda. Let's say kalau di Instagram mungkin story itu jadi produk, sedangkan like, comment, sama navigasi itu jadi feature. Terus kalau di Facebook bisa jadi juga di story ini karena mungkin bagi Facebook story ini kecil, jadinya ini masuknya ke feature. Terus yang jadi produk itu adalah di advertising, itu bisa jadi juga. Jadi nggak ada yang salah, tergantung company kita yang menentukan mana yang produk, mana yang feature, seperti itu. Nah, di sini juga kalau produk itu sama kayak dua sisi koin gitu. Karena sebuah produk itu terdiri dari multiple mini produk, beberapa mini produk. Nah, di sini ada kalau mini produk itu biasa kita sebut yaitu feature. Di sini ada contohnya, ada kolom kecil F kecil, kotak kecilnya yang ada di tengah-tengah F, terus ada juga sebuah kotak yang gede yang mengelilingi kotak F. Nah, contoh gitu. F ini adalah feature, nah kotak yang besar ini adalah produk. Jadi produk itu terdiri dari beberapa feature. Nah, makanya yang tadi saya sudah sempat sounding, kalau satu orang PM itu belum tentu pegang semua produk gitu. Biasanya sih di beberapa company itu satu PM itu megang satu produk, ada juga satu produk, satu PM itu megang satu feature, ada juga beberapa satu feature dipegang oleh beberapa PM juga gitu. Oke. Nah, di sini kenapa sih product management itu penting? Kita bahas dari bawah. Nah, kalau untuk di perusahaan baru, biasanya product management itu dihandle oleh foundernya sendiri atau senior team gitu. Jadi ini belum di fase pertama ini belum membutuhkan seorang product management atau product manager gitu. Nah, nanti ketika perusahaan sudah mulai berkembang, barulah perusahaan itu akan membutuhkan first product manager. Nah, di sini juga first product manager itu akan fokus kepada operasionalnya gitu. Karena manajemen sudah mulai sibuk mikirin alur perusahaan gitu. Nanti setelah di fase ini akan naik lagi ke prioritas, and planning become more complex. Jadi di sini sudah mulai dibutuhkan beberapa product manager nih, karena di sini produknya sudah mulai kompleks nih dari kebutuhan bisnisnya, bisnis case sama roadmap-nya gitu. Nah, nanti setelah di fase ini akan naik lagi ke multiple market gitu. Jadi sini harus punya jadi kayak yang tadi saya udah bilang tuh, kayak contohnya kayak Gojek. Di Gojek itu udah masuk ke fase ini, special function. Jadi setiap produk activity itu membutuhkan beberapa dari product management gitu. Oke. Nah, di sini kita ambil kesimpulan. Jadi dari product management itu yang pertama tugasnya itu build relasi, karena kita nggak bisa kerja sendiri sebagai product manager. Kita harus build relasi nih antar stakeholder, entah itu tim bisnis, entah itu tim finance, entah itu engineer gitu. Kita harus build relasi gitu. Nggak mungkin kita minta tolong ke engineer, tolong bikin fitur ini diperbaiki dengan kata-kata yang kasar gitu. Makanya perlu juga kita seorang product management untuk mempelajari stakeholder management gitu. Terus yang kedua, kita harus tahu betul nih produk apa sih yang akan kita jual. Karena kan ada istilah product manager itu adalah mini CEO gitu. Jadi
kita sebagai product manager-nya harus tahu benar-benar produk apa yang akan kita jual gitu. Jadi nggak mungkin juga kan kalau seandainya kan kita sebagai seorang PM, kita ditanya tentang produk yang kita jual, terus kita nggak bisa jawab gitu. Makanya di sini product management itu harus tahu produknya dengan betul-betul gitu. Terus yang ketiga kita juga harus tahu nih produk kita marketnya itu apa sih gitu. Terus kompetitor kita dari sebuah produk kita tuh apa sih gitu. Nah kita juga harus tahu nih sebagai product management karena ini masuk ke dalam bagian riset kita juga sebagai product management gitu. Terus yang keempat kita harus listen and understand user. Jadi produk itu bisa grow out karena hasil dari masukan atau feedback dari user gitu. Oke, terus yang terakhir sebagai PM kita harus bisa create, review, and reverse product roadmap gitu. Jadi kita harus bikin juga yang penting itu di roadmapnya alur bagaimana produk kita tuh bisa sampai go to market, sampai grow up juga gitu. Oke, mungkin sampai sini ada pertanyaan. Tanya deh, tadi kan lu sempat mention ada beberapa ini ya, spesifik produk ya, dia mungkin fokus di AI atau dia fokus di data, etc. gitu kan. Nah, apakah ketika dia fokus di satu role, ini gue menyamakannya seperti role-nya software engineer misalkan. Kalau software engineer fokus di mobile, dia bakal ya most of the time bakal fokus di mobile gitu. Nah, apakah PM juga di bidang yang sama gitu apa? Apakah PM akan di-treat dengan hal yang sama? Misalkan dia previously fokus di technical atau di marketing PM, nah let's say marketing PM, and then ketika dia move to another company, dia bakal lebih prefer ke marketing PM juga atau dia bisa ya udah whatever produk gue bakal handle gue bisa gitu. Oke, makanya thank you Pak. Jadi gini, kalau di PM itu kan sebetulnya gimana ya? Sekarang itu lagi beberapa company besar itu butuh spesifik PM. Contohnya kayak technical PM itu lagi banyak dibutuhin sama startup baru nih, gitu. Karena mereka tuh butuh PM yang ngerti teknikal, gitu. Jadi sekarang tuh betul kata lu juga gitu. Beberapa PM itu udah mulai dispesifikin ke beberapa role, gitu. Ada juga di beberapa company juga yang kalau dibilang full stack lah kalau di programmer full stack ya, di PM juga ada full stack gitu. Jadi ada PM tuh yang harus bisa menguasai semuanya dari sisi technicalnya, bisnisnya gitu, sama desainnya gitu. Juga sama. Jadi sebenarnya kembali lagi ke kebutuhan company-nya ya, makanya gue juga nggak bisa make sure akan dispesifikkan ke beberapa role atau gimana gitu. Itu nggak bisa gue make sure, nggak bisa gue pastikan karena beda company beda kebutuhan gitu. Terus tadi yang udah bilang juga sempat juga terjadi di temen gue. Temen gue itu sebelumnya dia ada di desain, PM designer. Jadi dia tugasnya tuh bikin-bikin desain kayak wireframe gitu lah gitu sama riset. Nah, terus dia pindah ke company dan akhirnya dia dipromot jadi technical PM gitu karena mostly dia ngerti technical sedikit dan akhirnya dia fokus ke API. Jadi PM itu sebenarnya gimana ya? Kita nggak bisa make sure sih. Pokoknya intinya beda perusahaan itu beda kebutuhan gitu. Tapi kalau untuk sekarang tuh yang gue sempat mention juga ke teman-teman kan, kayak contoh mungkin nanti QA engineer itu agak sedikit tricky ya karena sekarang PM itu udah mulai ngetes nih, gitu ngetes produknya gitu. Terus ada juga orang UI UX nih gitu karena sekarang ada PM designer kan yang tugasnya untuk bikin UI dari sebuah produk yang akan dibuat gitu. Nanti itu agak tricky juga. Kalau sempat didengar juga sih, kayaknya dua posisi itu akan tergantikan sama
product manager gitu. Nanti kedepannya sih kalau gue rasa akan ke spesifik role sih. Gitu. Oke, got it, clear. Mau share a bit kali ya. Tadi lu sempat mention bahwa PM ngetes gitu. Jadi gue sempat ada discussion about this. Ya, similar thing lah sama temen di Bluebird. Dan dia bilang bahwa sekarang mekanisme di Bluebird produk akan bertanggung jawab atas segala isu yang terjadi di production. Mungkin isu yang karena ini bukan isu yang technically isu ya, maksudnya technically kayak mungkin server down atau ya yang unexpected error ini bukan tanggung jawab produk. Tapi kalau andaikan ada apa sih namanya ya test case atau cases yang kelewat dan menyebabkan error, menyebabkan bad user experience, mereka akan bertanggung jawab gitu. As a product manager, mereka akan bertanggung jawab terhadap produk mereka sendiri kayak gitu. Yeah. Jadi ya ini sedikit informasi tambahan aja sih buat yang lain. Iya, yeah, betul sih. Karena betul juga. Temen gue sempat juga sama based on pengalaman dia ya. Ke product manager itu emang kalau seandainya ada produk kita ada kendala gitu di user gitu atau di production, itu pasti yang dicari pertama kali tuh bukan engineer, bukan orang QA, tapi yang akan dicari pertama kali itu adalah PM, karena PM itu bertanggung jawab dari sebuah produk atau feature yang dipegang gitu. Betul sih. Ada lagi? Oke. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, mungkin saya tutup ya untuk sesi kali ini. Thank you semuanya. Sorry kalau ada salah-salah kata atau salah-salah kalimat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Mas Ilham yang telah menyampaikan materi terkait product management, dan ya ini materinya sangat bermanfaat sekali ya buat teman-teman sih yang ingin menjadi PM atau teman-teman developer yang masih bingung apakah perlukah seorang PM dalam membangun sebuah produk gitu ya. Dan ya sudah dijelaskan tadi terkait PM sendiri, yang mana PM itu adalah beliau ini yang nantinya akan bertanggung jawab juga dalam sebuah produk dari mulai research sampai akhirnya ke launch, yang mana di situ ada siklus dari research, terus tadi udah disampaikan tentang concepting, terus development serta launch, yang mana si PM ini dialah yang bertanggung jawab dalam sebuah produk yang nantinya akan digunakan oleh sebuah user atau customer ya. Lalu sudah dijelaskan juga kenapa tadi pentingnya product management. Ya ini emang menurut saya pribadi juga penting juga ya PM itu, karena emang PM ini bisa ngehandle developer juga, terus ngehandle sebuah relasi tadi ya, terus paham terkait produknya, serta PM ini bisa memperlancar sampai akhirnya produk itu jadi. Ya, thank you nih, jadi saya cerita nih. Oke, saya rasa cukup dari teman-teman, nggak ada lagi kan ya? Kalau gitu bisa saya tutup. Terima kasih yang udah sempetin hadir. Lalu terima kasih yang sudah menonton. Saya tutup saja buat sharing session kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.